Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Nah, ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat kita terima dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada materi hari ini, ibu akan mengingatkan kembali mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengidentifikasi isi dan karakteristik dalam hikayat. Seperti yang kita ketahui bahwa cerita rakyat atau hikayat itu merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa yang biasanya dia berisi silsilah, adat istiadat, biografi, ataupun tentang kehebatan maupun kesaktian anggota kerajaan. Nah, untuk mengidentifikasi isi, maka terlebih dahulu kita harus membaca teks hikayat tersebut agar isi-isi dalam hikayat itu dapat kita temukan. Selanjutnya, adapun karakteristik ataupun ciri-ciri dalam hikayat itu, yang pertama apa saja anak-anak? Yang pertama itu ada kemustahilan, yang kedua itu ada kesaktian, yang ketiga itu ada anonim, dan yang keempat itu ada dia ciri-cirinya istana sentris. Nah, hari ini kita masuk mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Ini masih masuk dalam KD 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ataupun hikayat baik lisan maupun tulisan. Adapun indikator yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi isi dalam hikayat dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi karakteristik dalam hikayat. Dan yang ketiga, yaitu kalian harus mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, semalam kan kita sudah masuk mengenai isi dan karakteristik. Jadi hari ini kita masuk pada nilai-nilai. Seperti yang telah Ibu sebutkan pada pertemuan minggu lalu, bahwa nilai-nilai itu termasuk dalam unsur ekstrinsik atau unsur yang sifatnya dari luar dia untuk membangun cerita tersebut. Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa unsur ekstrinsik dalam hikayat itu ada yang pertama itu tentang latar belakang pengarang, baru ada sosial budaya masyarakat, yang ketiga itu ada situasi masyarakat, dan yang keempat adalah nilai-nilai dalam hikayat itu sendiri. Jadi hari ini kita masuk tentang nilai-nilai ya. Nah, sama seperti teks-teks lainnya, hikayat itu juga banyak memiliki nilai kehidupan. Jadi setiap teks itu dia tentu pasti ada nilai yang terkandung dalamnya. Jadi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat itu meliputi yang pertama itu ada nilai religius atau nilai agama, selanjutnya ada nilai moral, lalu ada nilai budaya, kemudian ada nilai sosial, dan yang terakhir itu ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan nilai. Nah, ada yang bisa bantu Ibu nggak menjelaskan atau menyebutkan apa itu yang dimaksud dengan nilai? Nah, jadi nilai itu, nilai merupakan ajaran, ingat dia itu ajaran yang sengaja dibuat oleh pengarang. Dia gunanya untuk menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya. Ingat, dia itu tujuannya untuk menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Maksudnya di sini adalah dengan adanya nilai dalam sebuah cerita, khususnya dalam cerita rakyat, maka para pembaca dapat mengambil ajaran-ajaran yang baik yang sengaja dibuat pengarang di dalam cerita rakyat tersebut. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada nilai religius atau nilai agama. Di sini kan kita udah tahu nilai agama. Jadi nilai agama itu merupakan nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan atau ajaran sumber dari agama. Dia ini sumbernya dari ajaran agama. Jadi biasanya nilai agama ini dia berhubungan dengan ketuhanan, kepercayaan, keyakinan maupun peribadatan. Selanjutnya yaitu ada nilai moral. Nilai moral itu apa sih, Bu? Nah, nilai moral itu merupakan nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak ataupun budi pekerti dalam sebuah cerita. Jadi di sini yang kita garis bawahi bahwa nilai moral itu merupakan nilai yang berkaitan dengan ini akhlak dan budi pekerti. Jadi biasanya ini nilai moral ini dia bisa baik ya baik, yang buruk kita nggak usah ambil.
Yang ketiga adalah nilai budaya. Garis bawahi ada kata budaya. Jadi nilai budaya ini merupakan nilai-nilai yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan kebiasaan, tradisi ataupun adat istiadat di daerah tersebut. Jadi biasanya dalam cerita rakyat itu kan dia cerita zaman dulu ya. Jadi di situ biasanya dia bercerita tentang adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Contohnya cerita Siti Nurbaya, kan di situ adat istiadatnya perjodohan masih berlaku di daerah tersebut. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai sosial. Di sini ada kata sosial, berarti itu hubungan manusia dengan manusia. Nah, jadi nilai sosial itu merupakan nilai-nilai yang berkenaan atau berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat. Jadi di dalam sebuah cerita rakyat itu dia ada nilai sosialnya, artinya dalam cerita rakyat tersebut kan dia pasti ada tokoh satu dengan tokoh lain. Jadi di situ pasti terdapat hubungan baik dalam bermasyarakat. Selanjutnya itu ada nilai pendidikan. Berbicara tentang pendidikan berarti kita berbicara tentang proses berubah ya, dari yang dulu menjadi yang ke arah lebih baik. Jadi di sini arti nilai sosial itu sendiri yaitu batasan segala sesuatu yang mendidik. Nilai pendidikan berarti sifatnya harus mendidik ke arah kedewasaan. Artinya di dalam nilai pendidikan itu harus ada perubahan ke arah yang lebih tinggi, seperti itu ya kira-kira. Kemudian dia bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya. Jadi tujuan adanya nilai-nilai khususnya nilai pendidikan itu, dia itu gunanya untuk kehidupan yang lebih baik melalui proses pendidikan ataupun proses pembelajaran. Nah, di sini Ibu ambil contoh untuk nilai-nilai dalam hikayat, yaitu dalam hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama kita bahas mengenai nilai agama. Di sini konsep nilai agama yang pertama itu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar urusan dimudahkan. Itu terdapat dalam kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir miskin. Itu konsep nilai yang pertama. Kemudian konsep nilai agama yang kedua yaitu pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Itu terdapat dalam kutipan teks, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Itu tadi contoh nilai agama dalam hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya nilai moral yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama itu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, terdapat dalam kutipan teks, hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Selanjutnya yang kedua itu ada memperdaya orang yang tidak berusaha, terdapat dalam kalimat Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya diberikan kepada orang-orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Itu tadi contoh nilai moral dalam hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya nilai budaya dalam hikayat Indra Bangsawan itu raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Itu terdapat dalam kutipan teks, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya keduanya orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri tersebut. Itu nilai budayanya. Selanjutnya nilai sosial dalam hikayat Indra Bangsawan itu ada tidak melihat perbedaan status ya. Seperti kita tahu bahwa ini nilai sosial berkenaan dengan hubungan bermasyarakat. Itu terdapat dalam kalimat si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Dan yang terakhir itu ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Jadi di dalam hikayat Indra Bangsawan itu ada nilai edukasinya, yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia dini. Itu terdapat dalam kutipan kalimat, maka anak anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Nah, itulah tadi materi yang bisa Ibu paparkan kepada kalian. Ibu akan mengambil kesimpulan untuk materi kita hari ini tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat.
Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu ada nilai religius, ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, dan ada nilai edukasi. Nilai itu sendiri artinya ajaran yang sengaja dibuat oleh pengarang untuk menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Oke anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa bukunya tetap dibaca di rumah, tetap semangat belajar. Dan jangan lupa jika keluar rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.